Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Kita harus bayar 1,2 triliun setahun. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi Sejak awal diluncurkan pada tahun 2015, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS disebut-sebut sebagai simbol kemajuan transportasi modern Indonesia. Namun di balik kecepatan 350 km per jam itu, ada beban keuangan yang tak kalah cepat membengkak. Awalnya, total biaya pembangunan kereta cepat WUS diperkirakan sekitar 86 triliun rupiah, tetapi seiring waktu, biaya tersebut naik menjadi lebih dari 113 triliun rupiah. Kenaikan disebabkan oleh perubahan desain, pembebasan lahan, dan lonjakan harga material global. Kini, utang yang ditanggung konsorsium Indonesia-Cina mencapai sekitar 28 triliun rupiah, dan inilah yang sedang diambil alih oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah Indonesia akan menyelesaikan seluruh tanggung jawab utang proyek kereta cepat WUS. Dalam pernyataannya saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru, Selasa 4 November 2025, Prabowo menyebut negara akan menanggung pembayaran sekitar 1,2 triliun rupiah setiap tahun. Presiden bahkan telah memanggil para pihak yang mengetahui secara detail proyek ini, mulai dari Dirut PT KAI Bobi Rashidin, hingga mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, ke Istana Negara, untuk memastikan penyelesaian yang tuntas dan transparan. Bagi Prabowo, langkah ini bukan sekadar membayar utang, tapi juga memastikan bahwa proyek bernilai triliunan rupiah ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, mengurangi kemacetan, menekan polusi, dan mempercepat mobilitas antara Jakarta dan Bandung. Pemerintah menegaskan, lebih baik membayar untuk sesuatu yang memberi manfaat jangka panjang, daripada membiarkan proyek strategis nasional terbengkalai. Kereta cepat WUS tetap melaju, dan kini, beban serta tanggung jawabnya resmi berada di tangan negara. Sebuah keputusan besar dari Presiden Prabowo untuk memastikan masa depan transportasi Indonesia terus bergerak maju. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru. Mengawali acara, laporan Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Mensesnek, Seskap, dan Pak Biro Komunikasi, kemudian juga Pak Dirut PT KAI dan seluruh jajaran undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan bisa hadir, Bapak Presiden berkenan hadir pada acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru, Bapak. Stasiun Tanah Abang baru merupakan salah satu stasiun terbesar dengan intensitas tertinggi di Jabodetabek. Peresmian Stasiun Tanah Abang baru ini diharapkan menjadi titik awal transformasi kereta api dalam melayani publik. Dapat kami sampaikan bahwa Stasiun Tanah Abang baru ini beroperasi bertahap mulai pada bulan Juni 2025, melayani rute KRL 5 tujuan, Kampung Bandan, Rangkas Bitung, Duri Tangerang, Manggarai Bogor Cikarang. Kapasitas penumpang Stasiun Tanah Abang baru ini adalah semuanya total sekitar dari semula 141.000 menjadi 380.000 penumpang, Pak. Dari Januari sampai dengan Oktober 2025 telah melayani sekitar 63 juta penumpang KRL, sekitar 22% dari seluruh total penumpang KRL Jabodetabek. Luas bangunan baru ini sekitar 19.000 meter persegi, di atas lahan 31.174 meter persegi. Jumlah peron ada 4, Bapak, kemudian ada jalur 6. Per peron bisa melayani satu rangkaian kereta api dengan 12 gerbong kereta api, Bapak. 12 gerbong tersebut per gerbongnya melayani kurang lebih 300 penumpang pada saat puncak. Jadi kalau Bapak bisa bayangkan 300 itu seperti dengan 2 pesawat Boeing 7, Bapak. Jadi dalam memberangkatkan satu rangkaian itu kurang lebih sekitar 20
pesawat Boeing 37 kalau Bapak bisa bayangkan. Pembangunan hingga peresmian stasiun kereta api Tanah Abang melibatkan perhubungan, Kementerian Menko Infrawil, kemudian daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Bappenas, Mensesnek yang telah membantu dari mulai pembangunan hingga peresmian stasiun Tanah Abang baru ini. Nilai proyek kurang lebih sekitar 380 miliar rupiah Bapak. Kemudian untuk harga tiket Bapak, pemerintah mensubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sebesar 1,7 triliun per tahun Bapak. Jumlah penumpang sampai dengan Oktober tahun ini adalah sebesar 280 juta penumpang yang dilayani Bapak. Demikian yang bisa kami laporkan, kiranya mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan dan juga meresmikan stasiun Tanah Abang baru ini. Demikian yang bisa dapat kami laporkan Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian stasiun Tanah Abang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan, Saudara Dudi Purwa Gandhi, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo, Gubernur DKI Jakarta, Saudara Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, PT KAI, Saudara Bobby Rashidin, beserta seluruh pegawai Kereta Api Indonesia, para petugas, masinis, seluruh staf pegawai yang saya hormati dan saya banggakan. Juga yang saya hormati para pengguna layanan perkeretaapian Indonesia, para tamu undangan, rekan pers media yang hadir. Tentunya kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul di salah satu pusat transportasi dan perdagangan bersejarah di Indonesia untuk meresmikan wajah baru stasiun Tanah Abang baru. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk hadir dalam acara istimewa ini. Saudara sekalian, kita dengar tadi manfaat daripada pelayanan kereta api, dan dalam beberapa hari ini saya berjumpa dengan pejabat yang berurusan dengan kereta api, Menko Infrastruktur Saudara AHY, saya jumpa dengan Direktur Utama PT KAI dan pejabat lain. Tadi saya intensif dengan Menteri Perhubungan. Baru saja saya naik kereta api dari Manggarai. Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api. Kereta api dan semua transportasi massal, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Konyol. Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor, itu menurut saya adalah
pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan, dan memproduksi makannya sendiri. Untuk itu fokus. Alhamdulillah dengan cepat pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya berhasil. Kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik. Cadangan pangan kita sekarang terbesar cadangan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan. Sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat. Membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong. Gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar. Beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak, banknya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh, 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres, nggak bisa tidur, ya kan? Nggak, aku tenang aja. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri, kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah. Kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh. Ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri, ya kan? Ini luar biasa ini. Saya terima kasih saya diundang hari ini. Jadi kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun. Biaya ekonomi akan turun. Kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia. Itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya, ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang rakyat? Uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat.
Jangan khawatir, sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu. Ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang aja. Ya, kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber kekayaan. Dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Selamat Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan abdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur, ya, sepur. Tapi jaga kebersihan, ya. Rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Saya kira itu dari saya. Ini banyak sekali ini yang disiapkan. Ada 23 paragraf. Saudara mau dengerin 23 paragraf itu? Enggak usah ya. Yang penting kereta api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat, nggak usah ragu-ragu, ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjuang, selamat bekerja. Terima kasih. Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine. Rame-rame kita. Mana Gubernur? Ya. Oke, Menko. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini 4 November 2025 saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Tokoh bangsa, jadi saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan banyak hal. Soal kereta api kan? Bus ke Surabaya? Ya kita bicara. Apa? Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL, Pak ngobrol apa aja Pak tadi Pak? Ngobrol sama penumpang KRL Pak tadi Pak? Ya, di KRL. Ya saya tanya, sering nggak naik kereta? Sering. Bagus nggak? Bagus Pak. Dulu padat sekali, sekarang agak lumayan, nyaman dan sebagainya. Ya, saya kira benar itu. Dan saya lihat ya banyak sekali warga negara asing datang kaget di Indonesia. Lihat ya, sistem kereta api kita, ada yang naik sampai ke Surabaya, ya kan, kaget. Jadi kita ini ya merasa bahwa masih banyak kekurangan, tapi kita kalau kita berprestasi kita harus bangga dong dengan prestasi kita. Ya, saya bangga sebagai anak Indonesia, bangga punya kereta api seperti ini. Ini kereta api bersih, ini kereta api nyaman, tidak kalah sama Eropa. Saya lang buana di Eropa waktu muda, ini tidak kalah dan saya ingin kereta api seluruh Indonesia nanti seperti ini. Ya. Nanti ada kereta khusus pedagang ke petani ya Pak? Sudah ada. Jadi dia cek langsung. Dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya, barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya nyampe apa itu? Nyampe. Apanya? Ya tadi saya sudah katakan. Ongkos disubsidi pemerintah 60% semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%, barangnya nggak bayar. Pak, kalau pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa, Pak, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, saya kira semua Sumatera perlu, karena itu juga tidak hanya untuk penumpang, tapi terutama untuk barang, untuk logistik, untuk hasil-hasil bumi kita yang ada di pedalaman untuk dibawa ke pelabuhan, ya, kelapa sawit, karet, kopi, timah, tambang, nikel, banyak sekali. Yang daripada pakai truk yang banyak, rusak, habisin BBM, kereta api listrik akan sangat turunkan biaya ekonomi. Segera merencanakan sama siap. Kapan mulai? Sulawesi, Kalimantan 1 tahun kerja, dia bilang sama dengan 3 tahun bekerja. Gak ada sampai dulu kan? Gak ada Bapak. Siap. Pak, soal petang Mas, Bapak utama soal petang Gak ada masalah.
Karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung. Ya. Jadi saya kira tidak. Dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi. Kita we are at the edge of the best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Ya, jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Oke? Terima kasih. Thank you.